Baik, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Mufti. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mufti eh, yang telah menjadi pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Dan di sini saya akan membawa presentasi yang saya bawakan untuk hasil penelitian yang saya kerjakan sebelumnya, itu mengenai LSTM. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu LSTM. Jadi LSTM ini adalah singkatan dari Long Short Term Memory, yang dimana LSTM ini memprediksi bagaimana gerakan kapal pada saat kapal tersebut mengalami yang namanya kendala dalam cuaca buruk. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja yang mengetahui jaringan LSTM ini dalam prediksi gerakan kapal. Nah, di sini pengertian dari LSTM ini adalah sebagai jenis dari syarat buatan yang dimana untuk mengingatkan informasi pada jangka panjang, dan biasanya ini cocok untuk berurutan pada gerakan kapal. Dan LSTM ini juga mampu memprediksi bagaimana nanti pada saat kapal mengalami dengan namanya kendala dengan gelombang atau cuaca yang buruk. Jadi inilah keunggulan dari jaringan dari LSTM tersebut. Nah, di slide yang ketiga ini adalah namanya gelombang non linear. Gelombang non linear ini adalah gelombang laut yang bersifat kompleks dan juga non linear. Ini juga simulasi dari gelombang non linear ini memerlukan salah satu bagian dari waktu dan sumber daya yang sangat besar, sehingga model ini prediktif diperlukan dalam gelombang non linear ini. Lalu yang slide yang keempat ini ada namanya simulasi uras dan dalam kondisi gelombang. Nah, di dalam gambar itu menjelaskan bagaimana urans itu mempertimbangkan efek viskositas, di mana simulasi ini digunakan untuk mendapatkan data realitas yang sangat sulit dihitung dalam manual. Nah, jadi dalam simulasi urans ini, jadi dia mampu menggunakan model viskos yang sangat dipelajari dalam mesin simulasi kapal. Jadi itulah keunggulan dari simulasi urans dalam kondisi gelombang laut. Nah, lalu yang slide yang ke-5 ini ada namanya data POF atau urans. Nah, data pemecah POF dan urans ini adalah data yang dimana untuk mengumpulkan salah satu dari persamaan dari POF dan juga urans, dan dimana dinamika fluida melalui pemecah POF urans ini dia melibatkan dengan rumus seperti gambar yang saya taruhkan di presentasi. Jadi dalam melakukan dinamika fluida melalui pemecah POF urans ini dia mampu mensimulasikan hasil dari POF atau urans ini. Lalu yang slide yang ke-6 ini sama aja, dia tuh sama-sama melakukan yang namanya pemecah dari POF atau urans. Ini dia sangat mampu untuk mensimulasikan dari hasil STAR atau CCM. Nah, lalu data yang tadi saya jelaskan dan data presentasi yang saya jelaskan ini dia mampu melatih, memproses bagaimana model dari LSTM tersebut. Nah, dari slide yang ke-7 ini adalah bagian dari grafik
analisis spektral. Jadi dari grafis analisis spektral ini dia mampu memahami bagaimana nanti kondisi laut pada saat laut tersebut tidak mengalami yang namanya mendukung. Jadi nanti pada saat eh, kapal tersebut berlayar, spektral ini sangat mampu digunakan untuk memahami kondisi laut secara statistik. Dan ini juga sangat penting dalam penginputan model STM. Lalu ini ada beberapa diagram STM, di mana ini adalah salah satu dari input dan outputnya dari STM. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu kenapa gambar tersebut ada 3. Karena di sini ada beberapa yang digambar, itu ada namanya input, output, dan juga di sampingnya sama, itu hasil dari outputnya. Dari sini input dan output yang dijelaskan dari diagram STM ini merupakan salah satu bagian dari jaringan saraf BP atau jaringan saraf komposional CNN. Nah, lalu dalam diagram STM ini dia mampu memprediksi bagaimana nanti perpindahan dari head, pitch, dan roll kapal tersebut untuk mengetahui waktu sangat lambat pada data tersebut. Lalu yang slide yang ke-9 ini adalah bagian dari diagram bentuk struktur jaringan STM. Nah, diagram bentuk struktur jaringan STM ini adalah salah satu bagian dari unit, di mana ini sangat mengontrol peningkatan dari penurunan informasi melalui struktur gerbang dan secara lebih efektif untuk mengumpulkan salah satu bagian informasi dan bisa mengingatkan salah satu bagian memori pada saat struktur jaringan STM ini. Nah, dan gambar dari diagram struktural STM ini dia mampu sangat mengandung dalam input gerbang lupa dan juga gerbang outputnya. Nah, dan di sini inilah hasil dari gambar layout STM. Jadi di sini ada beberapa diagram tata letak dari titik pengukuran dari 4 sistem menggunakan jaringan STM. Nah, di sini diagram yang dibutuhkan dari tata letak ini mengukur bagaimana 4 sistem pengukuran gerak kapal. Jadi nanti pada saat kapal berlayar, dari ini jaringan model jaringan STM ini dia mampu memprediksi bagaimana nantinya kapal tersebut mengeluarkan sinyal percepatan yang telah difilter dan juga ada beberapa sinyal analog dari 12 saluran dan diubah nanti sinyal digital ini menjadi pengumpul sinyal dan ditampilkan nanti pada saat di komputernya, yang artinya nantinya sinyal ini akan menjadi perpindahan kapal dari pak saluran yang pole melalui seperti gambar yang saya input di presentasi saya ini. Lalu ini adalah hasil dari contoh gelombang dari STM. Jadi hasil dari gelombang STM ini dia mampu mengumpulkan dari sinyal bagaimana pada saat kapal tersebut dikumpulkan melalui sensor kecepatan. Jadi nanti pada saat kapal tersebut mengalami namanya cuaca buruk, di sini kita mampu memprediksi bagaimana nanti hasil dari gelombang LTM. Nah, di sini ada beberapa 4 dimensi, yaitu data 4 sensor kecepatan, array 1 dimensi yang merupakan salah satu dari nilai dari rata-rata 4 set dari sensor percepatan. Jadi demikian saja yang saya presentasikan untuk hasil dari penelitian saya. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian saya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi teman-teman lingkungan khusus untuk Politeknik Negeri Batam. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore bagi Bapak Bukti.